Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abu Yazid Farhanasfi dari Prodi SPI dengan NIM 221104040005. Di sini saya akan mempunyai tugas dari matkul ilmu politik yang diampuh oleh Bapak Purbo. Di sini saya akan menjelaskan tentang kehidupan politik dan ekonomi masa Orde Baru. Kehidupan politik masa Orde Baru, kalau kita bicara soal Orde Baru, pasti yang paling teringat adalah masa Soeharto. Orde Baru dipimpin oleh Soeharto selama 32 tahun. Waktu itu yang tidak sebentar, selama 30 tahun. Masa kepemimpinannya banyak kebijakan yang memiliki pengaruh cukup besar terhadap proses berjalannya negara kita ini, mulai dari kebijakan politik maupun kebijakan ekonomi. Kebijakan politik yang dikeluarkan terbagi menjadi dua, yaitu kebijakan politik dan negeri dan kebijakan dalam negeri. Masing-masing kebijakan tentu dikeluarkan berdasarkan kebentukan negara. Idealnya kebijakan yang dikeluarkan adalah yang menguntungkan dan mengedepankan kepentingan rakyat banyak. Nah, kita lihat nih beberapa kebijakan politik pada masa di Orde Baru. Kebijakan politik dalam negeri. 1. Pelaksanaan pemilu pada tahun 1971. Pemilu yang sudah diatur melalui SI MPR pada tahun 1967 yang menetapkan pemilu akan dilaksanakan pada tahun 1971. Ini berbeda dengan pemilu pada tahun 1955 pada Orde Revolusi atau Orde Lama. Pada pemilu ini, para pejabat pemerintah hanya berpihak kepada masa satu peserta pemilu, yaitu Partai Golkar. Dan kamu tahu, Golkar lah yang selalu memenangkan pemilu di tahun selanjutnya, yaitu pada tahun 1977, pada tahun 1982, dan pada tahun 1987, hingga pada tahun 1997. Dan yang kedua itu penyederhanaan partai politik. Penyederhanaan partai politik menjadi dua partai dan satu golongan rakyat, yaitu Partai Persatuan Pembangunan yang disingkat PPP, gabungan dari Nahdlatul Ulama, Parmusi, Perti, PSII. Partai Demokrasi Indonesia, gabungan dari Partai Nasional Indonesia, Partai Katolik, Partai Murba, IPK, dan Parkindo. Dan yang terakhir ini golongan karya yang disebut itu Golkar. Dui fungsi ABRI. Dui fungsi ABRI adalah peran ganda ABRI sebagai kekuatan pertahanan, keamanan, dan sebagai kekuatan sosial politik. Sebagai kekuatan sosial politik, ABRI dilarahkan untuk mampu berperan secara aktif dalam pembangunan nasional sebagai fraksi ABRI, sehingga kedudukannya pada masa Orde Baru yang sangat dominan. Pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila P4, pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila atau disebut P4 atau Eka Parasya Pancakarsa, bertujuan untuk memberi pemahaman kepada seluruh lapisan masyarakat mengenai Pancasila. Semua organisasi tidak boleh menggunakan ideologi atau selain Pancasila, bahkan dilakukan penataran P4 untuk para pegawai negeri sipil. Kebijakan politik luar negeri Indonesia antara lain: 1. Indonesia kembali menjadi anggota PBB. Pada saat itu Indonesia keluar dari PBB pada tanggal 7 Agustus tahun 1965. Indonesia terkucil dari pergaulan internasional dan menyulitkan Indonesia secara ekonomi maupun politik dunia. Dan adapun di keadaan ini kemudian mendorong Indonesia untuk kembali menjadi anggota PBB. Berdasarkan hasil sidang DPR GR pada tanggal 28 September 1966, Indonesia resmi aktif kembali menjadi anggota PBB. Yang kedua ini pemulihan hubungan
diplomatik dengan Malaysia dan Singapura dan pemutusan hubungan dengan Tiongkok. Di tahun itu, pada tahun 1965, terjadi konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia dan Singapura untuk memulihkan hubungan diplomatik. Dilakukan penandatangan perjanjian antara Indonesia yang diwakili oleh Adam Malik dan Malaysia yang diwakili oleh Tun Abdul Rojak pada tanggal 11 Agustus tahun 1966 di Jakarta. Pemulihan hubungan diplomatik dengan Singapura melalui pengakuan kemerdekaan Singapura pada tanggal 2 Juni 1966. Dan yang ketiga ini memperkuat kerjasama regional dan internasional. Indonesia mulai memperkuat kerjasama baik regional dan internasional dengan melakukan beberapa upaya, yaitu dibagi menjadi 4. Turut serta dalam pembentukan ASEAN, Indonesia menjadi salah satu negara pendiri ASEAN. Yang ke-1. Yang kedua ini mengirimkan kontingen Garuda dalam misi perdamaian. Ketiga, ikut berperan dalam KKN non-blok. Dan yang terakhir ini, yang keempat, berperan dalam organisasi konferensi Islam yang disebut OKI. Kehidupan ekonomi masa Orde Baru. Pemerintah Orde Baru memiliki slogan yang menunjukkan fokus utama mereka dalam memberlakukan kebijakan ekonomi, yaitu trilogi pembangunan. Trilogi pembangunan itu ada beberapa hal yang di sini dijelaskan 3 hal. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Dan lanjut ke rencana pembangunan 5 tahun Repelita. Pada April 1969, pemerintah menyusun rencana pembangunan 5 tahun Repelita yang bertujuan untuk meningkatkan sarana ekonomi, kegiatan ekonomi serta kebutuhan sedang dan pangan. Repelita ini akan dievaluasi selama 5 tahun sekali. Dan di sini disebutkan ada Repelita sampai 6. Yang ke-1 ini Repelita yang ke-1 pada tanggal 1 April 1963 sampai tanggal 31 Maret 1974. Sasaran utama yang hendak dicapai adalah pangan, sandang, papan, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani. Pertumbuhan ekonomi berhasil naik 3 sampai 5,7%, sedangkan tingkat inflasi menurun menjadi 47,8%. Namun, kebijakan ini masa Repelita ke-1 dianggap menguntungkan investor Jepang dan golongan orang-orang kaya saja. Hal ini memicu timbulnya peristiwa Malapetaka 15 Januari. Yang kedua ini Repelita pada 1 April tahun 1974 sampai tanggal 31 Maret 1979 menitik beratkan pada sektor pertanian dan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku. Yang ketiga ini Repelita yang ketiga pada tanggal 1 April pada tahun 1979 sampai 31 Maret 1984. Repelita yang ketiga ini menekankan pada trilogi pembangunan dengan menekankan pada asas pemerataan, yaitu pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan, pemerataan pembagian pendapatan, pemerataan kesempatan kerja, pemataan lainnya. Dan yang keempat ini Repelita pada tanggal 1 April 1984 sampai 31 Maret 1989 menitik beratkan pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dengan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin sendiri. Dan yang kelima ini
Repelita pada tanggal 1 April 1989 sampai tanggal 31 Maret 1940 pada tahun 1994 menitik beratkan pada sektor pertanian untuk memantapkan swasembada pangan, meningkatkan produksi pertanian, menyerap tenaga kerja dan mampu menghasilkan mesin-mesin sendiri. Dan yang terakhir ini Repelita dimulai pada tahun 1994, membangun berfokus pada sektor ekonomi, industri, pertanian dan meningkatkan sumber daya manusia. Revolusi hijau pada dasarnya adalah suatu perubahan cara bercocok tanam dari cara tradisional ke cara yang modern ini. Untuk meningkatkan produksi pertanian umumnya dilakukan 4 usaha pokok yang terdiri dari intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, dan rehabilitasi. Sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.